Pagi. Bagaimana kabarnya nih? Luar biasa. Sorry ya kalau suaranya mungkin kurang besar. Perkenalkan, saya dengan Eli ya. Saya partner dari Brighton. Saya bergabung di Brighton sudah 2 tahun. Sekarang saya membangun bisnis di Brighton. Saya sudah mempunyai beberapa tim. Background saya, dulu saya adalah seorang ibu rumah tangga aja di rumah, trader saham sama open PO kue. Monggo. Tapi waktu itu after COVID ya, sekitar tahun 2023 saya rasa cuma di rumah aja kan kalau trader saham itu kan. Jadi saya muter otak tuh, kayaknya saya kurang sibuk nih, kerjaan apa sih yang cocok dengan style saya gitu. Makanya saya mulai tanya-tanya, kebetulan ada teman yang juga di sini di Brighton. Nah, melalui beliau saya direkrut dan sampai sekarang saya di posisi seperti sekarang ini. Ya, nih sekarang baiklah Bapak Ibu, tanpa berlama-lama ya, saya akan langsung memulai presentasi di hari ini. Gitu. Oke. Adalah sumber penghasilan dari bisnis properti. Dari mana aja sumber penghasilannya? Yuk kita lihat. Ini nih. Harga properti di Indonesia kan beragam ya Bapak Ibu. Mulai dari ratusan juta, miliaran, bahkan lebih ya. Ini saya akan mensimulasikan apabila kita berhasil menjual properti senilai Rp 2 miliar. Ya, kayak gitu. Apa sih namanya? Ini nih, karena kita di Bali ya. Di Bali tuh komisi sekitar 2,5% sampai 5% kalau jual ya. Tapi ini kita ambil yang 2,5% aja. Jadi kalau kita berhasil menjual properti 2 miliar, komisi kita itu 2,5% yaitu 50 juta. Karena kita berpartner dengan Brighton, kita ini ya apa? Masing-masing mendapat Rp 25 juta. Terus ada manajemen fee dan potongan pajak. Terus yang kita bisa bawa pulang adalah senilai 23 juta something ya. Oke. Nah, menarik bukan Bapak Ibu? Coba kalau misalnya berapa gaji seorang manajer, ya kan? Ini kan sama seperti gaji seorang manajer ya, 23 juta. Coba untuk menjadi seorang manajer, berapa lama kita harus berada di perusahaan tersebut? Mungkin 3 tahun, 5 tahun ya Bapak Ibu. Nah ini juga nih ada penghasilan tambahan. Jadi kita bukan hanya dapat komisi hasil ini aja, penjualan pribadi tadi ya, tapi kalau misalnya klien kita menggunakan fasilitas KPR, maka ini kita akan mendapat tambahan income ya, kayak gini. Provisi 1% dari sesuai dengan plafon yang ini ya. Kalau tadi kan berarti kan 2M ya, 2M setelah dipotong DP ya, ini kan 1,6 dapat 1% senilai 16 juta ya. Karena kita kolaborasi dengan Brighton, jadi masing-masing dapat 8 juta, terus dipotong pajak, sisanya segini. Jadi kita akan membawa take home pay atau bisa kita bawa pulang tuh 31 juta. Ditambah yang tadi ya. Iya, tadi 23 tambah yang 7,8. Gimana Bapak Ibu? Menarik? Mungkin ada pertanyaan? Belum ya? Oke. Ini juga nih. Ini kita apabila Bapak Ibu berhasil menjual properti dengan kita dapat komisi dengan jumlah tertentu ya. Ini up to komisi kita bisa sampai 70%. Kemarin sih sampai 80% ya, karena kita ada peraturan baru di Indonesia untuk komisi nggak boleh lebih dari 70% dari pemerintah. Gitu. Oke. Langsung ditanya boleh. Itu kan 70% dari kan 50-50. Harusnya kan Terus berarti di 50-50 itu nantinya ada perubahan. Ya. Jadi ke 70-30 seperti itu. Jadi kalau misalnya Bapak dapat komisi dalam jumlah tertentu ya, misalnya komisi 1M atau 2M gitu ya. Nah, bisa komisinya itu bisa sampai 70%. Berubah dari Iya. Berapa Dan itu batas 50 lagi. Batasnya berapa itu bawahnya? Batas Maksudnya, atasnya enggak, batas bawah untuk komisi dapat 70-30 itu komisi yang berapa? yang 1M. 1M. Oke. 1 miliar ke atas. Ini sekarang ya, mengapa berpartner bersama Brighton? Kenapa kita memilih Brighton? Bukan ini lain ya.
ini kelebihannya kita ya Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu berhasil merekrut atau mengajak join teman, kolega, sahabat, saudara gitu ya, ini bisa dapat bonus 2 juta rupiah. Terus tambah lagi bonus connecting 5% selama 1 tahun. Oh, masih tuh itu. Iya. Makanya ini baru 1 ya. Coba kalau misalnya ngajak 5 orang. Oke. Udah berapa tuh kali 2 ya? Boleh tanya Bu, itu 2 juta itu ngitungnya dari mana Bu? Dari komisi kayak misalnya Bapak Ibu Dari timnya komisi siapa? timnya closing nih. Oh, dari Dalam jumlah misalnya 15 juta. Nah, nanti Bapak Ibu udah dapat 2 juta. Oh. Tapi bagiannya Brighton ya yang dikasih ke Ya, ya, bukan dari bagian kita. Ya, siap-siap. Menarik banget bukan? Menarik. Iya. Terus, oh iya, ini juga ya, seperti tadi pertanyaannya Ibu ya, bahwa kita ada nih di kota-kota ini di 27 kota seluruh Indonesia. Jadi Ibu punya keluarga di mana, Medan ya misalnya. Bisa tuh Ibu rekrut untuk apa, join sama kita, nanti Ibu bisa dapat bonus ini. Gitu. Sangat memudahkan untuk apabila kita mengajak keluarga untuk join. Oke, next. Nah, ini teman-teman Brighton yang sudah berhasil mendapat bonus tadi. Saya juga mungkin udah ada mungkin di belakang. Wow. Ya, sudah menikmati bonus ini. Ini namanya berani membangun bisnis. Seperti gitu. Saya ceritakan sedikit seperti kayak saya rekrut gitu kan, bikin membangun tim gitu. Nah, nanti bisa seperti ini. Membangun bisnis. Oke, next. Nah, ini juga ya. Ini untuk leadership ya Bapak Ibu. Kita kan di awal nih Bapak Ibu nanti akan jadi property advisor ya. Itu di basic banget. Kemudian naik seperti saya nih, business manager. Itu baru mulai membangun tim. Dan ada ini associate principal dan senior principal. Nah, ini sudah dibukain kantor oleh Brighton. Gitu. Semua free, Brighton yang menyediakan. Berarti Jadi kalau kita Bu tinggal Nusa 2 itu berarti udah di senior principal. kalau mempunyai Nusa 2 ini. kebetulan di sini belum ada prinsipalnya Pak. Kok bisa ada kantornya? Ya karena ini tuh menyediakan untuk agent properti yang area sini, agent Brighton yang area sini. Jadi baru sampai BM di sini. Semua boleh ya. Prinsipalnya nggak ada. Belum ada. Business manajernya Ya, ada. business manager. Associate principal juga nggak ada. Nggak ada. Kau- Tapi Bapak mau. Saya gini loh. saya tuh pernah lihat Kak. Soalnya tampangnya ada. Saya kan pernah lihat ada satu itu si Pak siapa ya itu namanya yang di gereja atas itu, dia itu punya statusnya beda. Status kalau saya kan PA ya. Dia itu kayak apa owner gitu loh. Oh, mungkin prinsipal gitu. Bukan, dia temannya owner tulisannya gitu. Ada itu Pak siapa itu yang di Siapa atas. namanya? Associate principal mungkin ya. Bukan, Apa? Koordinator. temannya prinsipal gitu. Oh, koordinator prinsipal. Bukan. Pasangannya itu biasanya suami istri ya. Enggak, Istri. ya ada suami istri ya. Mereka jadi support. Yo, ada Biasanya tapi- bapak nih jadi prinsipal. Nanti pasangannya tuh otomatis naik jadi koordinator. Oh, mendampingi. iya. Kayaknya bukan ya namanya. Nanti deh tak lihat di aplikasi ya. Oke, ini ya. Jadi ini apa sih namanya? Apabila Bapak Ibu tertarik untuk membangun bisnis sampai ke tahap yang paling tinggi di Brighton. Oke, next. Ini juga nih, ini yang membedakan kita dengan brand lain. Overriding kita, OR kita sampai 12%. Kemarin sih sampai 18% karena yang peraturan pemerintah tadi tuh yang nggak boleh sampai 80% ya, komisi 70%. Jadi ini OR-nya 12%. Ini yang membedakan Brighton dengan Iya. brand lain ya. Gitu. Oke, next. Nah, ini nih. Nah, kenapa Bapak Ibu potensi marketnya selalu ada? Kenapa? Kebutuhan pokok ah. Kenapa Bapak Ibu? Kebutuhan. Mungkin ada yang bisa jawab. Karena ada yang jual, ada yang beli. Ya, Ya, betul. kebutuhan pokok tempat tinggal kan. Betul. Ya, salah satunya itu. Benar. Jadi properti ini kayak sandang, pangan, dan Papan, iya. Ya, kita perlu makan, kita perlu pakaian. Nah, sama pula seperti properti. Kita membutuhkan tempat tinggal. Kalau mengusahakan pasti perlu lahan atau tempat Dan untuk. sifatnya terbatas. Iya. Nggak kayak baju bisa dicetak, Baju bisa dicetak. makanan bisa diimpor, tanah nggak bisa impor. Karena nggak bisa ditambahin. Nggak kan? bisa impor dari China, nggak bisa. Kalau bisa sih oke, itu kelebihannya papan memang. Next ya. Nah, ini juga nih
Ini yang membuat kita closing lebih cepat ya Bapak Ibu. Karena kita satu jaringan, one management. Iya, betul. Berada lebih di 27 kota seluruh Indonesia dan lebih dari 7.000 agent. Katanya sih 7.700 agent sekarang yang tergabung di Brighton. 700-nya di Bali. Ya, Iya, kalau itu. 600 lebih lah itu dari Bali ya. Dan ini nih, kita juga udah kerjasama ya sama Bank Nasional dan developer internasional. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya bukan cuma mau jadi agent lokal ya, tapi mau jadi agent internasional juga jualin ini kita udah kerjasama sama beberapa negara. Nanti kita jelasin ayo. Next. Nah ini nih, ini kemudian ini kayak sekolahnya Brighton nih, universitas. Di sini semua training Bapak Ibu nih, mulai dari basic yang saya ceritakan tadi ya, Bright On, Bright Star ini Bu expert, dan Bright Class ini kayak kita misalnya memecahkan sebuah case, nanti dibahas nih di Bright Class ini. Boleh tanya nggak Bu? Boleh. Jadi kalau kelas-kelas itu ada yang offline nggak? Yang offline. Kalau ada Pak, sekarang ada kelas-kelas Ada offline. kelas offline. Ada, Karena ya. jujur kadang-kadang kita kalau online itu kayaknya untuk memahami itu kayaknya kurang nyala. Jadi kita offline kayak gini. Iya. Ada sih Pak, ada kita namanya kelas MCP, namanya tuh Marketing Closing Program. Itu jadi kayak menuju closing pertama. Betul, itu bagus itu. Iya. Oh, aku nggak ikut tapi. Jadi kalau Nusa Dua ada offline. Nusa Dua. Belum. Pengajarnya. Boleh. Lain. Bikin lah kalau. Enggak. Senang sih Pak bisa menyalurkan ilmu. Ya. Iya, keren. Senang boleh. Bisa nanti di sini kita bikin deh. Kita ini. Cocok. Indonesia. Oh, siap. Nah, ini Oh, kalau gampang. Tunggu closing dulu. Kalau Bright Oxygen ini yang self learning, jadi ibu bisa belajar dari aplikasi. Di sana ada terdapat lebih dari Lengkap itu di 150 aplikasi. video ya. Nah kalau fast track ini udah leader ya. Kalau bapak mau membangun bisnis terus jadi leader, nah ini kelasnya fast track. Terus ini LSP nih satu-satunya lembaga yang agent properti diizinkan oleh pemerintah mempunyai LSP. Lembaga sertifikasi Itu profesi. bedanya sama yang lain. Jadi kita dapat, saya nggak pakai pinnya nih. Ada kita dapat ini CRA, Certified Real Estate Agent. Iya, agent. Oke, next ya. Ini nih, ini juga yang membuat kita lebih pede kalau kita jualan. Gitu. Karena kita menjamin komisi cair H Plus plus 1. Ada juga kalau misalnya pagi sudah selesai pembayaran sudah lunas, siangnya keluar. sorenya sudah ditransfer. Maksudnya H+1 itu gimana Bu? Istilahnya harus dilunasi dulu. Lunas. Enggak, kayak misalnya Bapak nih udah selesai kan transaksi sama klien tuh antara buyer sama ini vendor sudah selesai gitu. Besok udah komisinya ditransfer sama mereka. Paling telat. Karena ada beberapa kasus vendor kayak ini vendor saya yang kita mau launching ini, dia begitu bayar DP seluruh komisinya dibayar lunas sama vendor. Bayar DP sudah dilunasin. Iya. Nanti tunggu tanggal mainnya. Aku promosi dulu di Dalung kan. Tunggu tanggal mainnya. Komisi 5% plus 1,5 mati gak lu? Mendapat ini ya. Sertifikat merek dari Malaysia dan Singapura. Ya, next ya. Ini beberapa penganugerahan yang sudah Brighton dapatkan. Iya, next. Nah, kita juga ini sudah mempunyai company lawyer ya. Apa itu company lawyer? Bapak Ibu, kita sudah bekerja sama dengan Vivility, Indra, dan partner. Jadi kalau misalnya kita mendapatkan case tertentu ya dengan klien gitu, Vivility, Indra ini siap untuk membantu kita. Yang penting asalkan kita sudah sesuai dengan SOP, gitu, sesuai dengan SOP-nya Brighton. Kayak misalnya memasarkan pakai surat izin memasarkan seperti itu. Jadi kan itu sudah sesuai dengan SOP ya. Kalau misalnya ada kendala atau bagaimana, pasti ini kita dibantu sama Vivility ini. Ya, next. Ini nih, ini Bapak Ibu yang saya bilang nih sangat jenius. Ini adalah satu aplikasi yang kita bisa connect dengan agent seluruh Indonesia. Ini yang brand lain nggak punya.
cuma Brighton. Brand lain Iya, nggak punya. nggak punya cuma Brighton aja. Jadi ini membuat kita closing lebih cepat nih karena kita terkoneksi kan, terkoneksi dengan agent Brighton di seluruh Indonesia gitu. Jadi kayak misalnya Bapak Ibu nih punya listingan di Jakarta lah gitu. Ini Bandung. Nah ya misalnya di Bandung gitu, kontak deh cari ada kan agent tuh Bandung siapa ya kontak saya referral listingan dong, gitu. Tolong ini ya. Atau saya kan pas nggak bisa datang ke sana nanti ada klien gitu nanti Bapak Ibu Betul, bisa nemenin. connect sama mereka. Ini dibagi pasti. Iya, jadi pembagiannya ada nggak nanti? Ada hitungannya. Mungkin lebih detail. Oke, nah ini nih yang saya bilang tadi ya kita bisa jadi agent Pantesan ada internasional. tulisan Renix sekarang ya di spanduknya. Iya. Di spanduk Jadi ada kalau Renix kerja semua. sama nih, ini sama developer ya Pak Bapak Ibu. Project baru ya ini tuh di negara-negara tersebut sudah kerjasama. Amerika, Australia, Malaysia, Singapura, Dubai. Oke. Jadi Amerika, Aussie, ya Malaysia, Singapura, Dubai. Oke, next. Nih Bapak Ibu mungkin ini yang paling baru dari kita nih, dari Brighton. Ini karena kan Brighton terus inovasi gitu kan dengan kreativitas yang apa sih namanya? Ini hebat ini. Terus ya. Saya ini closing satu pakai ini. Udah. Sudah bayar DP, tinggal proses KPR kan. Nah makanya ya. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya punya klien nih, misalnya kan waktu KPR kan masih bunga promo tuh, bunga promo kan. Oke misalnya udah jalan 2 tahun atau 3 tahun kita take over, tawarin take over charging di antara bank-bank ini gitu. Kalau bisa beli bisa, enak Iya, sekali. enak, ya. Nggak ribet sekali. Jadi nanti kita tinggal kasih kontaknya yang fast money ini Iya. ke klien kita nanti dia dibantu pilih Betul, kan, oh, benar. mau bank mana gitu untuk take over. Gitu. Oke, next. Nah Bapak Ibu, siapa di sini yang suka jalan-jalan? Kenapa suka? Saya nggak suka. Nggak suka. Sukanya transferan. Mentahnya doang mau. Oh ya ini kalau ini juga bisa sih Pak ditukar dengan. Mentah ya. Katanya nggak bisa loh. Aku dibilangin sama Bu Reni nggak bisa. Masuk. Semangatku langsung drop. Tapi enak jalan-jalan kan kebersamaan. Pak. Iya, tapi kan lebih senang transferan. Oh iya iya. Iya nggak? Iya dong. Nih tahun ini yang Apa? Enggak, lanjut. tahun ini achievement nanti bakalan ke Shanghai sama ini nih kota Barcelona sama Madrid. Oke. Telat tapi aku kak. Hah? Telat. Nggak kan deadline-nya Desember loh. Iya, tanggal Iya. 20. Masih ada Nggak. 2 bulan. Nggak nyampe. Oh, nggak dapat. Kalau Tuhan berkenan. Oh iya sih. Yang penting kan listingan Amin, kita. amin. Yang penting kan listingan kita tuh gede-gede loh. Iya, amin. Tiba-tiba ada buyer, oh iya saya mau. Amin. Amin. Oke. Nah ini kegiatan-kegiatan yang sudah ini ya, yang apa? Yang kemarin yang agent-agent yang udah achieve, udah pergi nih ke negara-negara ini, udah banyak ya yang sudah di ini, yang sudah di. Oke. Oke. Nih ya Bapak Ibu, ini kegiatan-kegiatan yang sudah Brighton adakan. Jadi untuk mempererat silaturahmi antar agent Brighton gitu supaya lebih solid. Nah ini kegiatan-kegiatan yang diadakan ya, seperti olahraga bareng. Ya listing bareng. Ya. Listing bareng cari ini Nah ini bareng. Bapak Ibu, ini adalah acara yang ditunggu-tunggu, acara tahunan oleh seluruh agent Brighton. Brighton Annual Award. Ini ada kan kita ada 7.000 agent ya. Nih yang dapat 1.000. Berarti kan mudah ya Bapak Ibu ya. Kita semua bisa mempunyai kesempatan untuk berada di sana. Ya. Oke. Nih, ini agent-agent yang sudah achieve sampai 2 miliar, 1,5 miliar, 1 miliar. Nah ini Ya. bonus yang tadi tuh. Kawan kan? Bonus yang tadi itu saya bilang yang up to 70%. Nah, nominal-nominal ini bisa dapat di 70%. Yang ini juga dapat bonusnya tadi. Oke, next. Oke, nah ini adalah salah satu bentuk kepedulian dari Brighton ya. Untuk yang sudah untuk penyandang kanker, panti asuhan. Jadi setiap sen yang dihasilkan oleh Brighton dalam bentuk kepeduliannya menyalurkan kepada mereka. Jadi kita semua ikut andil di ini juga.
tipsnya. Oke, sampai di sini bagaimana Bapak Ibu? Sudah. Tapi di banner namanya one biar gampang ya. One belakangnya nomornya tidak satu. Jadi ngasih code biar orang gampang kenal ya. Jadi nanti jangan lupa pisahkan nomornya, nomor pribadi sama nomor betul. bisnis. Nah, kalau enggak campur-campur nih akan bingung sendiri nanti. IG juga dipisah ya, jangan di Betul. Ya. Jadi dulu saya sekolah di Jogja, di kampung halamannya Pak Ende ini. Di Jogja, arsitek, lulus 2001. Kerjaan saya sambilannya bikin maket itu. Tahu maket nggak? Miniatur itu. Nah, miniatur. Jadi kan suka yang mini-mini gitu ya. Sebenarnya Yang mini-mini loh ya. Jadi punyanya Kohanwan mini. Apanya? Punyanya Kohanwan. Oh, mini maxi. Oh, mini mas. Mini tapi maksimal. Wah, Oh, sebelumnya saya ada kuis ya. Ada hadiahnya kuisnya. Apakah satu-satunya yang dibagikan Tuhan adil ke kita? Karena kadang kita ngeliat hidup itu nggak adil kan? hujan, Oh, bentar. Hidup itu adil nggak? angin. ada sebagian orang bilang nggak adil. Ya, nggak adil kan? Oh. Ada yang tahu-tahu lahir bapaknya siapa? Oh, Pak Harto. Itu langsung tanya-tanya kan? Tommy. Bapak anaknya Pak Harto. Lahir di Pertanyaan sebuah, kapan? ya sangat tidak layak gitu. Jadi ada satu hal yang sebenarnya adil di bagian Tuhan ke kita. Waktu. Waktu. Ya betul. Kok Henry Dan dapat kesempatan. hadiah, ada hadiah. Sudah saya siapkan. Karena hatinya pink, saya kasih yang pink. Oh my god guys, ini hadiahnya guys. Hadiahnya sesuai slogannya tadi, mini, ya kan? Oh, punya aku Maxi kok. Ya, jadi waktu itu adil karena kita begitu lahir ceprot, gitu ya. Kalau orang Jawa bilang lahir ceprot, gitu ya. Kita dikasih 24 jam. Kita nanti malam tidur, kalau bangun berarti 24 jam lagi. Kalau nggak bangun, Betul. game over, gitu ya. Tapi kita dikasih lagi 24 jam. Nah, 24 jam ini kita mau ngapain? Tergantung kita mau ngapain. Jadi kita boleh milih, kita mau ngapain sih di hidup ini? Apakah hidup kita bermakna buat orang lain? Apakah pokoknya saya memperkaya diri sendiri? Pokoknya saya ya suka-suka gue gitu kan. Nah, jadi kita memilih untuk hidup. Nah, di bisnis ini kita bisa berbagi buat banyak orang. Nyatanya kita ngajak di sini biar kita bisa berbagi. Ya, cocok. Nah, salah satu hal yang saya sukai dari bisnis properti adalah ketika saya bisa mentransaksikan sebuah properti. Dulu ada komplek Ruko Mangkrak, ya kan? Sini kan ada gedung Mangkrak juga sebelah kiri jalan yang bekas tekstil itu. Barusan closing sama Brighton juga tuh, 19M, ya kan? Komisinya bayangin aja berapa ya? Siapa itu kok yang closing? Bu Junita. Oh, Junita. Keren. Ya, kan spanduknya banyak juga deh. Iya, Nah, banyak banget. Oh yang di situ begini. Bu Junita. Jadi ketika tempat yang dulunya tempat jin buang anak ya kan serem gitu, tahu-tahu nanti jadi bisnis, buka lapangan pekerjaan, ada pajak terbayar, Iya, keren. ada warung dibuka, kan ekonomi jalan. Iya. Jadi kita bisa menggerakkan perekonomian sebuah negara. Sadar nggak sadar kita akan jadi penggerak ekonomi kan. Kalau kita jadi penggerak ekonomi, otomatis keluarga kita juga tergerak juga ekonominya. Betul. Nah, itu yang saya suka di bisnis ini. Dulu kita lewat, kosong serem, ada hantunya nggak ada, kan? Tapi sekarang ada bisnis di situ yang jalan, ada usaha di situ, ada taksi mampir di situ, ada Gojek ngantri di situ ngantar makanan, ya kan? Kita lewat aja udah seneng gitu. Ya, Sekarang betul. hidup, ya kan? Itu salah satu Setuju. yang bikin saya happy di properti. Ya. Jadi bisnis kita itu nggak cuma melulu cari duit, tapi ada maknanya buat orang lain, ada manfaatnya buat. Kalau dulu kecil kita cita-cita apa? Bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Wah, serem banget kan? Serem banget itu apa? Nggak jelas. Dan agama kok. Ya, bermanfaat bagi nusa dan bangsa itu kan serem banget. Tapi itu bisa kita lakukan sebagai agent properti. Ya, agent properti ini dulu saya pernah ketemu klien juga di Tabanan, ketemu. So who is this? Gitu kan? This is the owner? No, this is the agent property. Oh, maklar. Maklar. Dia orang Belanda kan? Maklar itu bahasa Belanda kan? Iya.
Jadi maklar itu kayak apa? Nah, moderator, mediator Iya. ya. Nah itu. Jadi kita jangan malu ketika kita jadi mediator. Betul. Karena semua orang pada dasarnya mediator. Notaris mediator BPN kan. Ya, bahkan kalau orang lagi sidang butuh mediasi, mediator juga kan. Jadi kita ngurus apapun butuh mediator, ngurus apapun itu. Apalagi nanti ketika sertifikasinya itu full, setiap transaksi properti harus ada agent propertinya. Iya. Seperti di Singapura, di Australia kan gitu. 2026 akhir nanti. Ya, 2026 akhir, 2027 udah berlaku itu. Ya, makanya udah CRA. Iya. Certified Oh, Real Estate CRA. Agent, kan. Saya baru daftar dan bayar tapi belum dipanggil-panggil. Awal-awal. Next, kalau kita nggak punya sertifikat Iya. itu dianggap ilegal. Ilegal. Juga sebagai agent. Ya. Tidak bisa memproses transaksi. Iya, Oh, kita Tapi- notaris nggak mau. Tapi nantinya semua bawah tangan, C, pasti. Sudah agent-agent yang lepas-lepas itu nantinya pasti bawah tangan semua. Iya. Dia pasti pakai kita, cuma dia minta bagian Iya. gitu loh. Ah, biasalah. butuh nomor induk kerja. Ya, Peluang itu. lu jelas banget. Kalau ibu latar belakangnya apa, Bu? Kalau di properti sih baru Ya. mau setahun berarti Sebelumnya di di bank. mana? Oh, di bank. Bank mana? di Bandung. Saya Oh. Bandung. Iya, ya. Bank apa tuh? Keren. Semangat loh Iya, kalau dengar cerita cerita Bandung. rakyat. Oke. Wih. 15 tahun. Kalau di Bangga Bandung, Ya. bebas. Wow, KS, udah KS. keren Ya. keren. Ya, jadi kita latar belakangnya macam-macam. Ada yang arsitek, ada yang orang banker, ada akunting. Saya punya teman. IT. Oh, IT guy ya. Saya real estate guy, dia IT guy. Not just guy. Ya, jadi Sekarang udah ya sekarang real estate guy juga ya. Jadi background kita apapun itu bisa ngeblend di sini ya, bisa ngeblend di sini. Jadi hobi saya salah satunya jalan-jalan. Di properti kita nggak cuma jalan-jalan kan, kita jalan-jalan bisa menemukan peluang di mana-mana. Kemarin Selasa saya ke Nusa Penida, nyobain itu kapal selam yang baru itu, yang baru viral itu. Sama Cabi ya. Ternyata yang punya Sama Cece Abi. korban Iya, kurang, iya, iya. Pak. Sama Cece Abi. Ya itu dah. Kembali bilang itu dah. Ya, jadi di situ kita bisa ketemu ownernya, kita diajak lihat proyeknya. Jadi potensi kita banyak banget sih. Dan ketika orang ngomongin properti itu, matanya lebih bersinar daripada ngomongin Asuransi. Iya. ya salah satu asuransi ya Asuransi sering ditolak kan. kita baru nelpon dari mana, dari asuransi. Oh, masa di situ. Kita mata langsung Cocok itu betul sekali. Sebagai mantan agen asuransi, certified. Ya. Pernah coba aku. Jadi, saya juga pernah di asuransi dan ganti-ganti brand. Iya. Nggak ada yang berhasil juga. Betul. Jadi bukan salah brand, tapi salah saya. Karena teman-teman banyak juga yang berhasil kan. Iya benar, Jadi, berarti emang betul. mungkin kita nggak cocok di bisnis itu. Betul. Ya kan? Tapi di properti saya enjoy banget kan. Saya bisa menyalurkan arsitek Wih. saya juga ya, karena Ngeri. saya lihat tanah gitu bisa, oh ini dibikin begini, jalannya begini, bisa ngasih gambaran itu minimal gitu kan. Relate sih sebenarnya. Ya, jadi masih bisa dikonek-konekin lah. Suatu saat kalau saya terkumpul dananya, ya saya bisa bikin proyek juga. Ya, betul, gitu betul, kan. betul. Saya bisa develop sendiri dan tahu market kan. Betul. Kita di sini kan tahu yang murah mana, Iya. yang dicari apa, Betul. jualnya ke siapa, kan belajar di sini. Dan itu udah saya lakukan juga di Solo. Jadi di sini baru belajar lagi. Dan jangan malu untuk belajar. Karena ketika kita mau belajar, ya kita nggak akan ada batasnya. Ya katanya King Solomon Mines itu harta karun Nabi Sulaiman itu ketika digali buku isinya. Orang udah berjuang mati-matian untuk nyari, begitu ketemu buku banyak banget gitu kan. Ternyata untuk belajar juga ya. Ternyata buku ilmu itu yang bikin dia salah satu orang Terkaya. di dunia, Ya. terkaya juga. Cuma istrinya banyak ya, berapa ribu Pak. 1000. Nah, itu orang yang 1000 paling bijak. katanya. Bijak memilih. Dia baik itu bagi-bagi duit yang dia Nah, ya. Ya, jadi Ada yang mau dibagi? Kawan siap. Aku enggak. kita bisa diimplementasi di sini. Hobinya apa coba sekarang?
Nge-gym. Nah, nge-gym misalnya bisa cari juga. Kan sekarang banyak gym di mana-mana tuh. Ketika kita punya kadang kita lagi nge-gym ketemu koko-koko, wah enak juga punya gym sendiri ya. Duitnya Buka di- banyak nge-gym. Nah, Suka saking banyaknya duitnya, waktunya cuma buat kesehatan kok. ya, makanya kan. Jadi Bener ya? peluangnya di situ juga Sekarang banyak ya. jadi ini kan apa peluang usaha yang Betul. Ya. sangat menjadi. Ya, jadi tiba-tiba 2 tahun belakangan ini semua orang jadi tiba-tiba olahraga. Itu kan aneh juga. Pedal. Tiba-tiba ada pedal di mana-mana. Iya. Kan Jember aja ada pedal juga dulu. Jember udah main pedal juga. Masa sih kok? Apa pedal di Jember? Banyuwangi ada kok kok? Banyuwangi nggak tahu saya. Belum kayaknya ya. Jadi di mana-mana tiba-tiba ada pedal, ya kan? Jadi keinginan Mendadak. orang untuk Sekarang olahraga. jadi lifestyle ya. Jadi olahraga itu sebuah lifestyle, sebuah keharusan. Oh dulu ya, kalau ada waktu paling main remi, kan? Itu zamanmu kok. Sekarang apa? Sekarang Karena online, game online. jadi apapun bisnis kita bisa ya memasukkan properti karena bisnis kan Yeah. properti kan. Secanggih-canggihnya kita kan kita tuh Butuh di tempat. online itu tuh butuh duduk di Ya, sebuah kafe betul. atau di kantor dimanapun ya. Jadi kita tuh butuh propertinya karena buat muter. Kalau biar lagi satu properti adalah properti itu fisiknya 2, ada sertifikatnya, ada unitnya. Sertifikatnya bisa dimasukin bank, ngasilin duit, unitnya bisa disewain, bisa dipakai, ya kan, direntalin, Airbnb, jadi peluangnya sangat terbuka. Jadi nanti begitu gabung, jangan lupa kenalin ke seluruh penjuru dunia bahwa kita bisnis properti. Branding. Nah, Branding itu ya, sangat branding penting banget karena kita akan dia nyari ingat kita, ya jangan suatu saat masih di properti ya enggak sekarang saya jualan ember, wah, udah beda, tahu hilang kan? Padahal orang untuk beli properti itu ngumpulin berapa tahun kerja, berapa tahun nunggu pensiun mungkin, Iya, betul. nunggu nikah baru beli, tapi mau kita di properti ya kita punya datanya. Nah kemudian kalau masih baru jangan bingung, wah ini dagangan saya mana? Nah, ini ada 7.700 ya. Nah kenapa tadi Eli bilang kita bisa ngakses semua kan ini satu owner. Kalau kita misalnya di kantor lain itu kan franchise, jadi bisa ngakses di satu kantor itu. Tapi karena ini satu owner, Pak Bambang Xiao yang di Surabaya itu, ini nge-link semua. Jadi kita bisa buka di app itu dagangan teman kita yang di Manado, Makassar, ya kan? Jadi kita punya pacar di sana sini pun bisa nyiapin vilanya, ya kan? Jadi bisa ngakses semua se-Indonesia minimal ya, belum yang di luar negeri, tanpa nggak harus kita ke sana. Jadi peluangnya begitu besarnya, asal kita bisa manfaatin dan mau belajar. Gitu sih. Sampai company juga ada CV-nya juga. Nah, ketika saya buka CV saya harus perizinan sendiri, gaji admin Karyawan sendiri, Pajak. sendiri. Mobil. Begitu kita buka kantor yang datang pertama apa? Pajak. Tukang pajak ya. Belum yang dari kelurahan, dari mana itu 17-an Ormas. pasti mampir Iya, ya. betul. Jadi minimal itu selalu ada. Belum ada tikus, bocor, hujan kan. Itu complicated banget. Nah, dengan The Brighton ini kita itu udah disediain kan. Kantor ini kan udah ready. Kita nggak perlu bayar kebersihan apa, bayar listrik ya. Udah ready. Kita tinggal fokus kerja aja. Fokus kerja aja tanpa perlu mikirin itu. Mau banner tinggal pesen kok. Ya kan? free semua. Banner di Banyak kartu nama. Nah, sebelumnya kita pasang sehari hilang kan. Tahu-tahu nempel di warung tenda apa itu dibalik kan jadi putih kan. Dibalik putih tinggal ditulisin warung sego Pak Bejo gitu kan. Hilang 3 digit terakhir nomor. Nah. Banyak itu. Saya malah sempet banget tadi Nah, lewat. Iya. tapi di sini kita tinggal order lagi. Order di app ting, lalu nyampe sini. Tinggal pasang lagi. Sehari Ya kan? banget. Jadi never give up, pasang terus. Ada satu properti sampai sekarang belum laku, mungkin udah ganti 30 kali bener. Serius kok di mana kok? Di satu lokasi loh. Di mana tuh kok? Di Kedonganan. Waduh, waduh. 30 kali. Hilang tuh. Kekuatan siapa ya? Iya. Kuat-kuat. Jadi Kuat-kuatan. kalau kita jalan-jalan sambil cek banner kita masih enggak, atau ngelihat ada ketutupan pohon enggak, karena kita datang, maka kita punya kendaraan siapin tuh
gunting, merawat itu ya, merawat banner kita. Iya betul. Tali dirapiin, ya kan? Jadi kita merawat itu seperti kita buka toko. Iya. Makin banyak toko kita, ya banyak orang nyangkut Iya, lah ya. betul. Sebelah ini kan saya tempelin juga kan, ada hubungi Pan juga kan. Itu beda Pak fotonya Bapak sama. Nah, waktu saya Kalau masih di planet pacaran sama Taylor Swift. Kalau Bapak yang Ya, ini dari planet Merkuri. itu multi universe. Ngeri. Waktu bikin banner, dia belum punya duit pakai Oppo. Sekarang Oh, itu masuk akal itu. Dulu pakai Oppo. Jadi beda. Nah, ya. jadi jangan gitu. Sekarang kita udah. punya teknologi itu. AI kita harus belajar. Karena AI itu juga salah satu yang adil, AI juga. Karena dia begitu datang, semua orang nggak kenal ini makhluk apaan gitu. Ya kan karena sama baru kan kita sempat belajar bareng-bareng nih. Gimana caranya AI ini bisa bermanfaat buat hidup kita dan mungkin juga orang lainnya. Jadi kita ngedit foto, ini tinggal pakai itu bisa kan? Sekarang nggak perlu belajar coding. Iya. Wow, ini yang IT kan zaman dulu. Udah IT udah dada dengan Ada AI. lagi sekarang ya. Oh, Programming sudah babat habis nggak ada. Beredar ya, Pak. Tetapi orang yang ngawasin di atas masih ada. Ya. Tapi programming sudah nol. capek-capek Sekarang kuliah. tinggal ketik dalam bahasa kita kan. Iya. Itu Untung aku udah nggak capek. Spraynya nggak di. Udah bukan zaman ya. dari awal Tambahin anakku orang, udah nggak boleh aku gitu ya. pegang IT. Kadang sakit kan ini masih Mereka ada suka sampah-sampah komputer, tuh, tapi suka, nggak boleh. di Aku paving nggak boleh. gitu. Dan jadi Masuk ke pertanian atau apa, milihnya kimia satu, pariwisata satu, udah cocok. Terus kalau mau ngeprom lagi, kita minjem pola pikirnya seseorang yang kita kagumi misalnya. Bikinkan Kalau Mas misalnya Jeff Bezos yang punya Amazon itu bikin aja properti, gimana dia akan bertindak di Bali? Iya. Wah itu kita bisa pakai pola pikir dia. Iya. Itu by system otomatis create ya. Dia kan begini, kita tinggal jalanin aja. Kalau kita bisa. Ya. Jadi sangat maju banget sekarang dan manfaatin itu. Zaman dulu saya gambar, wah pakai meja gambar, gitu kan. Sekarang tinggal ngetek aja, Bikinkan Tring. saya. Langsung jadi bagus. Kita mau punya villa dengan 3 bedroom dengan gaya Mediterranean dengan ini. Iya, Udah bagus. betul. Udah sangat canggih. Jadi manfaatin itu. Jadi katanya si siapa? Nvidia siapa namanya? Oh, situ lupa aku namanya. Ya, ini cewek. Nvidia yang cowok itu. Yang cowok. Lupa. namanya. Ya, pokoknya pendiri Nvidia lah. Itu katanya kita bisa jadi superhuman by AI. Iya. Ya, jadi jangan kita merasa terancam, tapi gunakan itu sebagai membuat kita pakai baju Lebih Iron canggih Man, lagi. Kan? Ya, baju Iron Iya. lebih canggih ini. Oh, daerah Tabanan sekarang berapa sih pasarannya? Ya, Nah, betul. kadang kita dimintain marketnya berapa menurut kamu? Kadang bule-bule kan kritis kan. Dia nanya, marketnya berapa sih pantasnya? Wah, kita bingung, kita manajer ini. Jadi kita bisa pakai AI. Coba bikinkan riset yang mendalam tentang ini, berapa market yang ideal dan berapa kira-kira bakal laku. Wah, itu langsung keluar. Begitu dikirim, wah profesional banget ya. Padahal AI semua kan. Betul itu. Manfaatkan itu. Ya, tapi kita harus belajar. Ketika tanya juga bingung, tapi pelajari juga nih base-nya dari mana ya. Jadi manfaatkan, jangan merasa terancam, ya kan? Zaman dulu kan transportasi juga susah, ya kan? Sekarang Solo Bali 1 jam 15 menit. Kalau saya naik mobil 18 jam, ya kan? Jadi kita nggak perlu mikir udah 18 jam berapa bisnis yang terancam akan bergerak sendiri nanti otomatis kan. Jadi kita gunakan teknologi karena itu akan membantu kita leverage kan, mempercepat kan, Betul. accelerate istilahnya, ngebut ini ya. Jadi nggak perlu naik kuda lagi tapi naik Ferrari, ya kan? Ferrari itu udah 1000 horsepower kan, dibanding satu kuda yang 1 horsepower kan. Saya ke Solo naik kuda berapa jam gitu kan? Tapi kalau 1000 kuda 1000 kuda 1 jam. Ya. Jadi Kalau kuda liar,
udah Di ya bawah. makan aja Iya. di Prawiro Taman ada. Iya bener. Oh, ngerti ya. Oh, tenang sate kuda ada di Pantai Taman. Udah saya pernah makan. Ya, jadi katanya hidup itu adalah soal energi. Nah, gimana kita menyalurkan energi ini yang penting kan? Energi kalau kita buang-buang Top ya. banget ya. Iya. Energi kita, energi flow Spiritualnya. kemana konsentrasi Waduh. fokus kita kerja, ya kan? Top ilmunya diambil. Kemana kita fokus, ya energi kita di situ kan? Betul. Kadang kita di radio aja, ya, dengerin radio. Siapa tadi ngimpi dengerin lagu ini? Nongol tuh radio kan? Sering nggak ngalamin gitu? Dejavu. Jadi kayak energi kita narik sesuatu, lagi kepikiran teman siapa atau nelpon, gitu kan? Itu daya tarik law of attraction-nya. Itu beneran happen, karena emang energi bekerja seperti itu. Ya, tahu-tahu duduk di sini nggak ada yang ngira kan? Kita bisa ketemu ini nggak ada yang ngira. Tahu-tahu aja ini istilahnya apa? Mestakung ya, semesta mendukung. Iya, betul. Gitu semua tertarik ke satu titik. Ya. Ya. Loa. Oke, saya akhiri dengan satu. Belum. Ini ada Belum. bertanya. Aku tadi mau nanya. Oh, nanya dulu. Oke. Apa ini? Kalau Masih ada beberapa kalau penjelasan. gue keliling kok, terutama di daerah mulai dari Sanur sampai Uluwatu Pecatu, Ah, Jumbaran, itu di mana-mana fotonya sampean. Duh, kok udah sampai ya? Ini yang ditanyakan Gampang lagi ya. fotonya di mana gitu? Pertanyaannya fotonya di mana nanti? Fotonya pakai AI yang mana? Iya, bener kan Mbak Eli? Sempurna. Ya, Di ya. mana-mana fotonya sampai aku nggak Oh, aduh, Maka malah kecanduan. enak aku lagi kanvasin ke Pecatu, aku paling demen ke daerah sana kan, Iya, iya. karena aku pikir target gue bule gitu. Kalau Ah. aku tinggal di Sanur, di sana udah penuh banget orang-orang Sanur, Iya, iya. udahlah aku main ke sana walaupun jauh Hmm. gitu. Di mana-mana fotonya sampean gue lah, Ya. jancuk iki gitu. Surabaya. Iya, iya. Pertanyaannya, Hmm. sebagai anak baru, apa sih triknya ke owner? Karena yang aku alamin dan aku diskusi dengan teman pun banyak yang mengalami. Biasanya apalagi tuh khususnya di Bali ya. Kayak orang sini tuh malu Oh, kalau oke. dipasangin banner. Apa sih triknya Kowan? Hmm. Fotomu tuh ada di mana-mana udah nyalahin Desi Ratnasari gitu loh. Wih, Desi sudah Ratnasari tahun udah berapa? Udah pensiun ya sama Sarini. Iya, iya. Vena Melinda. Mungkin bisa Barusan mau di-sharing. jual rumah lewat aku, batal gara-gara harta aku begini. Oh. Serius? Iya, jadi satu hal yang perlu kita sadari di Bali ini ownernya nggak cuma orang Bali ternyata kan, Betul. dan banyak banget yang bukan orang Bali, dan yang boleh dispandukin biasanya bukan orang Bali, Mak. Orang Jakarta, Surabaya, Kebanyakan Medan, Iya. ya. Jadi orang kalau mereka di sini aja nggak tinggal di sini, ya mereka mau apa sih, ya kan? Kebanyakan bukan orang Bali. Jadi yang punya orang Surabaya mau dipasangin silakan aja. Iya, itu. Nah itu. Jadi mungkin tips paling mudah dicari yang bukan orang Bali ownernya. Oh gitu ya. Ada juga sih. Karena orang Bali takut tetangganya saudara. Nah, betul-betul Nah, malu. Apalagi di sini ada strata Kata tingkat kasta-kasta. yang bikin itu jadi tabu lah. Iya. Betul. Nah, Karena itu yang aku alami. ya, jadi salah satunya tipsnya itu carilah yang biasanya bukan orang Bali, dan itu banyak banget kan, villa-villa yang besar tuh rata-rata bukan orang Bali yang punya, bahkan tanah-tanah yang besar, ya yang gede-gede ya paling Pepito, Kokomar gitu kan. Jadi nggak semua orang Bali sih, bahkan pada bule gitu kan. Nah jadi tipsnya itu as easy as that gitu ya. Jadi sama ya selalu tawarin aja, boleh nggak, jadi bapak nggak belum repot-repot bukain, ternyata ditelepon broker lagi, broker lagi. Iya, broker. Saya yang diganggu nanti ketika dia serius mau nawar baru saya sampaikan ke bapak. Bapak nggak perlu repot-repot lah. Nah, Jadi harus kalau orang Bali ya kok ya, dia harus touch. Pastikan dulu ya, Touch ada dulu. merengkuh dalam hari laso dong ya. Ya, Dan jadi pendekatan jadikan- dulu, hatinya. jadi teman dulu. Iya. Apalagi orang Oh, Bali gitu, yang Ben. welcome Iya. untuk hal itu. karena properti ini bisnis yang long term ya. Ya. Kita mau beli properti satu aja nunggu mungkin 5 tahun, 10 tahun, KPR aja berapa sampai 30 tahun gitu kan. Jadi kan butuh proses yang lama untuk orang beli properti.
Jadi kita di bisnis ini harus lama, jangan cuma 3 bulan, instan ya. setahun, itu nggak akan dapat Kelihatan hasilnya. core-nya sih. As long as you live, ya. Jadi sampai kita sampai Armageddon istilahnya, sampai kita meninggal pun ya bisnis ini masih bisa kita lakukan kok, dan bisa diwariskan kan. Bisnis ini pun bisa diwariskan, bukan propertinya aja tapi bisnis ini bisa diwariskan. Kita asal kita punya catatan ya, bapak ini punya villa ini, bapak ini punya villa ini, bapak ini punya villa. Nah untungnya di Brighton Act itu udah ada semua sih ya. Jadi nanti tinggal diwariskan ke anak ini loh, bukunya primbonnya bapak ini simpen, kamu tinggal kontak Aku minta nomornya. nunggu itu kartu primbonnya. Ya. Oke. Jadi Kita enggak, Itu- saya alirannya Feng Shui. wah, Cukup. cukup. Nah, satu tuh dengan satu cerita. Ada, karena ini dunianya properti, ada orang pengen banget beli sebuah rumah, gitu kan? Pengen banget beli sebuah rumah, datengin tiap hari, tapi orangnya nggak mau jual karena dia sayang banget sama rumah itu. Akhirnya si yang mau beli ini putus asa. Saya boleh nggak? Saya beli satu paku aja di situ. Satu paku, anggap aja 5 juta. Satu paku yang nyangkut di dinding gitu kan. Saya beli satu paku aja di situ. Boleh nggak? Dipikir yang punya rumah kan, ya baru punya satu paku cuma 5 juta gitu. Oke. Terus besoknya dia datang. Saya mau nyantolin sesuatu di paku itu. Ya cantolin tuh. Satu kantong isinya durian. Tapi nggak boleh diapa-apain ya. Cantolin di situ. Di paku itu. Dia nanya, "Loh, kok cantolin di sini mana?" Dia kan saya udah beli pakunya 5 juta loh. Boleh dong saya nyantolin sesuatu di paku itu. Oke, boleh. Sehari, 2 hari, kan nggak boleh dimakan duriannya kan? Bau tapi nggak boleh dimakan ini. 3 hari, 4 hari, 7 hari, 8 hari, 30 hari, bosok kan? Bau nggak kira-kira? Bau kan? Baunya lama-lama makin nggak karuan. Tapi dia nggak boleh protes kan? Itu udah dibeli kan? Ya, nggak boleh diprotes. Nah, kira-kira maknanya apa nih? Maknanya kalau kita ngasih celah ke sesuatu hal yang negatif, pada akhirnya itu kan merusak semuanya. Ya kan? Kalau kita ngasih satu celah aja, istilahnya satu dosa kecil mungkin ya, satu kesalahan kecil pada diri kita yang kita simpen terus. Soalnya kalau males gitu, besok lah, lama-lama itu merusak semuanya kan. Betul. Jadi kita harus jangan sampai ada celah itu, jangan sampai ada celah di antara kita. Sinkron banget ini. Ya jadi apa? Jangan kasih kesempatan hal yang negatif itu merusak seluruh kehidupan kita, apapun itu, kemalasan kita, kebiasaan kita, suka belenjani, ya, pegang janji kan, apapun itu, ya. Jadi akan makin lama makin rusak. Jadi harus ya dijaga sebisa mungkin makin baik. Jadi makin baik. Wis. Lagi kita sebagai property agent kita kan kepake seumur hidup kan, jaga itu nama baik ya. Nama baik itu yang bikin kita growing, ya. Kita growing terus. Nah. Oke, dari saya itu mungkin ada satu pertanyaan terakhir. Oke, sebelum pertanyaan lain saya akan menjelaskan sedikit lagi ya. Oke, saya kembalikan ke Eli ya. Ya, terima kasih kawan Banuri. Tepuk tangannya guys. Oke ya. Nah, saya akan melanjutkan nih, tinggal beberapa ini ya, slide lagi ya.